Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan inayahnya, alhamdulillah pada saat ini kita dapat berkumpul dalam keadaan insyaallah sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabiin-tabiinnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang insyaallah taat pada ajarannya sampai yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ulumul hadis atau ilmu hadis. Nah, pada materi ulumul hadis ini ada 4 bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tentang sejarah ulumul hadis, yang kedua pengertian ulumul hadis, yang ketiga yaitu unsur-unsur penting ataupun istilah-istilah yang ada di dalam ilmu al-hadis atau ulumul hadis, dan yang terakhir yaitu cabang-cabang dari ilmu ulumul hadis. Ilmu hadis berkembang sejalan dengan perkembangan periwayatan dalam Islam. Tetapi perkembangan yang sangat nampak dari ilmu hadis adalah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yaitu ketika itu para sahabat merasa penting untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi karena ditakutkan hilang. Ketika pengumpulan hadis berlangsung, para sahabat melakukan upaya agar hadis Nabi tetap terjaga keotentikannya dengan cara menerapkan aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat dalam penerimaan suatu hadis, sehingga dengan adanya aturan-aturan tersebut dapat diketahui, diterima, atau ditolaknya suatu hadis, dan sahih atau tidaknya suatu hadis. Nah, setelah generasi sahabat berlalu, langkah para sahabat dan penerima dalam penerimaan hadis diikuti oleh para tabi'in. Seperti pada masa sahabat, pada masa tabi'in juga menerapkan kaidah-kaidah ataupun prosedur-prosedur yang sangat ketat untuk menjaga keotentikan suatu hadis. Nah, selanjutnya perkembangan ilmu hadis terus berjalan. Sejalan dengan terus bertambahnya periwayatan hadis, setiap ada riwayat, maka di sanalah ulumul hadis berperan menentukan diterima atau tidaknya, sehingga pada akhirnya ulumul hadis menjadi disiplin ilmu yang mandiri dalam ajaran agama Islam. Seperti itu. Pengertian ulumul hadis. Nah, secara etimologis, kata ilmu hadis atau ulumul hadis itu merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Nah, ilmu al-hadis ini terdiri dari 2 kata, yaitu ilmu dan hadis. Ya, secara istilah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, hadis ini memiliki 3 makna. Yang pertama, jadid, kedua qorib, dan ketiga kabar. Nah, adapun pengertian dari ketiga kata tersebut. Yang pertama, jadid. Jadid itu merupakan lawan kata dari kodim, terdahulu, yang berarti baru. Nah, terus yang kedua, qorib. Qorib itu apa artinya? Qorib itu artinya yang dekat atau yang belum lama terjadi. Terus yang terakhir, kabar. Warta, kabar atau berita, yakni sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang ke orang lain. Nah, sedangkan menurut ulama usul fikih, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW setelah kenabiannya. Adapun sebelum kenabiannya tidak dianggap sebagai hadis, karena yang dimaksud dengan hadis adalah mengerjakan apa yang menjadi ketetapan setelah kenabian. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu pembagian hadis menurut ulama mutaakhirin, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Yang pertama, apa itu ilmu hadis riwayah? Nah, dari segi definisi, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang proses periwayatan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi.
Pokok pembahasan dalam ilmu hadis riwayah yaitu pembahasan ilmu hadisnya itu ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasul dilihat dari segi periwayatannya. Terus tujuan dari mempelajari ilmu hadis riwayah ini yaitu untuk memelihara sunnah dan menjaganya dari kesalahan periwayatan dalam menginformasikan. Seperti itu. Yang kedua, ilmu hadis diroyah. Pertama, definisinya. Definisi dari ilmu hadis diroyah ini adalah ilmu yang dapat mengetahui hakikat suatu riwayat dan syarat-syaratnya, macam-macamnya, serta hukum-hukumnya. Dengan ilmu ini pula dapat diketahui keadaan para rawi dan syarat-syaratnya serta segala hal yang berhubungan dengannya. Yang dimaksud dengan rawi dalam definisi tersebut yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis. Seperti itu. Baik kalangan sahabat maupun tabi'in maupun yang lainnya. Pokok pembahasan di ilmu hadis diroyah ini yaitu pertama, sanad dari segi keadaan pribadi rawinya, mutasi atau munqati-nya, ali atau nazilnya, dan kedua itu matan. Itu dilihat dari segi sahih atau dhaif atau maudunya suatu hadis. Kegunaan dari mempelajari ilmu hadis diroyah, yaitu dengan mempelajari ilmu ini, seorang dapat membedakan antara hadis yang diterima dengan hadis yang ditolak. Seorang tidak akan bisa membedakan antara hadis yang ditolak atau diterima hanya dengan mempelajari ilmu hadis riwayah, tanpa disertai ilmu hadis diroyah. Nah, ulama muhaddisin atau ahli hadis biasanya menyebut ilmu hadis diroyah dengan sebutan ulum al-hadis, mustalah hadis, atau sebagai usul al-hadis. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur penting di dalam kajian ilmu hadis. Ada 3, yang pertama itu sanad, kedua matan, dan yang ketiga rawi. Nah, yang pertama sanad. Kata sanad menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang kita jadikan sandaran. Dikatakan demikian karena hadis yang bersandar kepadanya, pada Rasul. Nah, menurut istilah terdapat perbedaan rumusan pengertian antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Nah, ulama yang satu yaitu Al-Bardu bin Jamaah dan Al-Tibi. Mereka mengatakan bahwa sanad adalah berita tentang jalannya matan. Dan sementara menurut ulama hadis yang lain menyebutkan bahwa sanad itu adalah silsilah orang yang meriwayatkan hadis yang menyampaikan kepada matan hadis. Seperti itu. Yang kedua yaitu matan. Matan menurut bahasa memiliki arti tanah yang meninggi. Dari bahasa Arab itu ma'irtafa'a minal ard. Nah, sedangkan menurut istilah, matan ini dapat diartikan sebagai suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Nah, dengan redaksi lain dapat disimpulkan bahwa matan ini adalah lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Jadi matan ini adalah isi ataupun pesan dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Oke, yang ketiga, yang terakhir yaitu kata rawi. Nah, atau al-rawi, berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Nah, sebenarnya antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad-sanad itu, sanad-sanad dalam hadis, pada setiap tobakohnya juga disebut rawi. Jika yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan atau memindahkan hadis, akan tetapi yang memindahkan antara sanad dan rawi adalah terletak pada pembukuan atau pentadwinan hadis. Nah, orang yang mentadwinkan ataupun menghimpun hadis dalam suatu tadwin disebut dengan perawi, dan dengan demikian maka para perawi juga dapat disebut dengan mudawin atau orang yang membukukan dan menghimpun hadis. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang rawi, sanad dan matan, bisa lihat di sini.
Selanjutnya yaitu membahas tentang cabang-cabang ilmu hadis. Nah, dalam perkembangannya ilmu hadis riwayah dan diroyah yang tadi dijelaskan itu mengalami perkembangan dan muncullah cabang-cabang ilmu hadis yang lainnya. Ada 9 cabang ilmu. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis. Yang kedua, ilmu al-jar wa ta'dil. Yang ketiga, ilmu tarikh al-ru'wah. Dan yang keempat, ilmu ilal al-hadis. Kelima, ilmu an-nasi wal mansuh. Ilmu asbab wurud al-hadis. Terus yang selanjutnya ilmu muhtalif al-hadis, yang kedelapan ilmu gharib al-hadis, dan yang terakhir ilmu al-tasif wa al-tahrib. Nah, cabang ilmu hadis yang pertama yaitu ilmu rijalil hadis. Apa itu ilmu rijalil hadis? Ilmu rijalil hadis yaitu ilmu yang membahas tentang para perawi hadis baik dari sahabat, tabi'in maupun dari angkatan sesudahnya. Nah, dengan ilmu ini dapatlah kita mengetahui keadaan para perawi yang menerima hadis dari Rasulullah SAW dan keadaan para perawi yang menerima hadis dari sahabat dan seterusnya. Di dalam ilmu ini diterangkan tarikh ringkas dari riwayat hidup para perawi, mazhab yang dipegang oleh para perawi, dan keadaan-keadaan para perawi tersebut, ataupun ya akhlak dari para perawi tersebut. Nah, sangat penting sekali ilmu ini dipelajari dengan seksama. Yang kedua yaitu ilmu jar wa ta'dil. Apa ilmu jar wa ta'dil? Pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari ilmu rijalil hadis. Akan tetapi karena bagian ini dipandang sebagai yang terpenting, maka ilmu ini dijadikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Ya, yang dimaksud dengan ilmu jar wa ta'dil ialah ilmu yang menerangkan catatan-catatan yang dihadapkan pada para perawi dan tentang penakdilannya atau memandang adil para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat-martabat kata-kata itu. Seperti itu. Ilmu al-jar wa ta'dil ini secara bahasa dapat diartikan sebagai luka atau cacat. Nah, dalam ilmu pengetahuan al-jar wa ta'dil ini mempelajari kecacatan para perawi seperti pada kedobitannya. Kedobitannya itu adalah tingkat kekuatan daya ingat para perawi dalam menghafal hadis, dan keadilannya. Keadilannya di sini tuh maksudnya yaitu tingkat keimanan dan ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu ilmu tarikh rijalul hadis. Apa ilmu tarikh rijalul hadis? Ilmu tarikh rijalul hadis yaitu ilmu untuk mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha mereka melakukan periwayatan hadis yang bersangkutan. Ilmu ini bermanfaat untuk mempelajari keadaan identitas para perawi seperti kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, kapan mereka mendengar hadis dari gurunya, siapa orang meriwayatkan hadis daripadanya, tempat tinggal mereka, tempat mereka mengadakan lawatan ataupun menemukan hadis, dan segala sesuatu tentang perawi yang ada dalam hadis, seperti itu. Nah, sebagai bagian dari ilmu rijal al-hadis, ilmu ini mengkhususkan pembahasannya secara mendalam pada sudut pandang kesejarahan dari orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis. Nah, yang keempat yaitu ilmu ilal al-hadis. Kata ilal adalah bentuk jamak dari kata Allah yang menurut bahasanya berarti al-marid, penyakit atau sakit. Nah, menurut ulama muhandisin, istilah illah berarti sebab tersembunyi atau samar-samar yang berakibat tercemarnya hadis. Akan tetapi yang kelihatan adalah kebaikannya, yakni tidak terlihat adanya kecacatan. Nah, ulama hadis mengartikan bahwa ilmu ini yaitu ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadis, seperti menyebut marfu dengan hadis yang mauquf. Yang kelima yaitu ilmu gharibul hadis. Apa itu ilmu gharibul hadis? Ilmu gharibul hadis yaitu ilmu hadis yang digunakan untuk mengetahui lafaz-lafaz dalam matan-matan hadis yang sulit dipahami atau berisi kata-kata mutasyabih, kata-kata yang konotasi dan itu jarang sekali digunakan. Nah, dari definisi tersebut, nyata bagi kita bahwa objek dari ilmu gharibul hadis adalah kata-kata muskil ataupun sukar dipahami.
Seperti itu. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu ilmu nasi wa mansuh hadis. Nah, nasi artinya menghapus atau menghilangkan, sedangkan mansuh adalah yang dihapus atau dihilangkan. Nah, menurut ulama hadis, nas adalah penghapusan oleh syar'i, pembuatan hukum dalam hal ini yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya terhadap suatu hukum syara dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Nah, ilmu nasi dan mansuh hadis jadi dapat disimpulkan sebagai ilmu yang membahas hadis yang bertentangan dan tidak mungkin diambil jalan tengah. Nah, hukum hadis yang satu menghapus atau menasih hukum hadis yang lain, yang mansuh. Yang datang dahulu disebut mansuh, dan yang datang belakangan atau kemudian disebut nasih. Nah, nasih inilah yang berlaku selanjutnya. Nah, ilmu yang selanjutnya yaitu ilmu asbab wurud al-hadis, atau sebab-sebab munculnya hadis. Ilmu ini menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan kapan, di mana tempatnya tersebut. Nah, seperti di dalam Al-Quran ya, di Al-Quran juga dipelajari tentang ilmu asbab an-nuzul. Di dalam ilmu hadis juga ada ilmu seperti di dalam Al-Quran tersebut, yaitu asbab wurud al-hadis. Nah, terkadang ada hadis apabila tidak diketahui sebab turunnya akan menimbulkan dampak yang tidak baik ketika hendak diamalkan, karena seperti tidak benar kejelasannya gitu. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ilmu muhtalif al-hadis. Apa ilmu muhtalif al-hadis itu? Ilmu muhtalif al-hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan atau berlawanan. Nah, agar pertentangan itu dapat dihilangkan ya, atau dikompromikan keduanya, sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit dipahami atau dipahami isi kandungannya dengan menghilangkan kemuskilan atau kesulitan serta menjelaskan hakikatnya. Nah, ilmu ini muncul atas usaha para ulama setelah Rasulullah wafat karena mengingat banyaknya bangsa-bangsa yang bukan Arab memeluk Islam serta banyaknya orang-orang yang kurang memahami istilah atau lafaz-lafaz tertentu yang gharib atau sukar dipahami. Seperti itu. Nah, yang terakhir, yang ke-9 yaitu ilmu al-tasib wa al-tahrib. Apa sih ilmu al-tasib wa al-tahrib? Ilmu al-tasib wa al-tahrib adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menerangkan hadis-hadis yang sudah diubah titik atau syakalnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar membagi ilmu ini menjadi dua bagian, yaitu ilmu al-tasib dan ilmu al-tahrib. Sedangkan Ibnu As-Solah dan para pengikutnya menggabungkan kedua ilmu ini menjadi satu ilmu. Menurutnya, ilmu ini merupakan satu disiplin ilmu yang menilai tinggi yang dapat membangkitkan semangat para penghafal hadis. Hal ini disebabkan karena dalam hafalan terkadang para ulama terjadi kesalahan bacaan dan pendengaran yang diterima dari orang lain. Sebagai contoh, dalam suatu riwayat disebutkan juga bahwa salah seorang yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Sulaimah adalah Utbah bin Al-Bazr. Padahal yang sebenarnya adalah Utbah ibnu Al-Nazr. Dalam hadis ini terjadi perubahan sebutan Al-Nazr menjadi Al-Bazr. Seperti itu. Nah, adapun klasifikasi jenis-jenis hadis dapat dilihat di layar sebagai berikut.
Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf bila ada salah kata, salah perilaku dari saya, karena kesalahan dari setan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.